Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan kajian kita tentang negeri-negeri muslim yang terjajah. Kita masih membahas tentang persoalan Kashmir, tentang negeri Kashmir, ya. Jadi bagaimana keadaan Kashmir itu bukan karena lemahnya orang-orang Kashmir, kaum muslimin di Kashmir, itu bukan begitu. Tapi adalah lebih kepada pengkhianatan para pemimpinnya, lemahnya para pemimpin Pakistan dan juga tentu pengkhianatan atau kejamnya pemimpin-pemimpin India. Ini dirincikan berikutnya nih. Ya. Kemudian dikatakan persoalan Kashmir diposisikan sebagai persoalan yang tidak berujung dan menjadi persoalan yang parah. Ya. Presiden Pakistan pada waktu itu, Pervez Musharraf ya di sini, berkunjung ke Amerika dan diterima oleh Bush di Camp David pada tanggal 24 Juni 2003, ya kan? Jadi ini sebenarnya datanya ini kalau tidak salah ini mereka melakukan pertemuan ya di Camp David pada tanggal 24 Juni tahun 2003. Kunjungan tersebut merupakan upaya pemisahan ya dalam aksi politis dan militer di Kashmir. Sebelumnya tidak ada seorang politisi ya. Sebelumnya tidak ada seorang pun penguasa di Pakistan yang memiliki keberanian untuk menyatakan solusi ya bagi Kashmir adalah berunding dengan India. Jadi sebelumnya itu tidak ada, mereka itu cuma sekedar ngomong berunding saja untuk membicarakan Kashmir, mereka nggak mau. Ya, ya. Dengan cara yang perundingan itu isinya adalah dengan cara membagi wilayah tersebut. Jadi memang sebenarnya memberikan kekuasaan atau kemerdekaan kepada Kashmir, maksudnya begitu ya, dari India gitu. Persoalan politis seputar Kashmir sebenarnya sangat jelas bahwa Kashmir seluruhnya ya di dalam bentuk maksudnya Azad Kashmir yang berada di wilayah Pakistan serta Jammu ya dan Kashmir sendiri yang berada di tangan India. Jadi kawasan Kashmir itu ada dalam wilayah Pakistan dan juga ada dalam wilayah India karena memang mereka perbatasan antara Pakistan dan India. Ya. Ini menjadi satu kesatuan yang terpisah dari India. Ini yang sebenarnya dicoba diusahakan. Jadi Kashmir itu mendapati kemerdekaan. Akan tetapi India menolak gagasan tersebut dan menganggap bahwa Jammu maupun Kashmir adalah bagian dari India
seperti yang dideklarasikan oleh Jawaharlal Nehru. Jadi Jawaharlal Nehru ini adalah yang pernah menjadi pemimpin India pada tahun 1966. Jadi ini nggak mau perundingan, padahal sudah mulai ada pemimpin Pakistan. Dalam kunjungan ke Amerika tersebut, ya, Pervez Musharraf menyatakan dengan dengan terus terang persetujuannya terhadap peta jalan damai untuk penyelesaian persoalan Kashmir dan model ala Timur Tengah. Dia menambahkan kesiapannya untuk melakukan langkah-langkah penting menuju penyelesaian yang permanen dengan India seputar Kashmir. Tujuan langkah tersebut adalah didiskusikan dengan para wakil rakyat Amerika, ya, di Washington. Selama kunjungannya tersebut pada tanggal 26 Juni 2003, dia menyatakan akan melarang para sukarelawan, dalam tanda kutip di sini, kaum muslimin, sukarelawan kaum muslimin atau berbagai kelompok yang berperang di Kashmir. Jadi jaminan dia itu nggak ada lagi milisi, nggak ada lagi sukarelawan, ya, dikatakan yang berperang di Kashmir. Kalau peta jalan damai semodel Timur Tengah apa yang kita terang bahas, itu adalah solusi dua negara. Jadi di Israel, di Palestina itu dibuat solusi dua negara, yaitu Israel dan Palestina. Nah, Musharraf ini mengajukan bahwa model perdamaian di Kashmir itu adalah ada negara Kashmir dan ada India. Nah, kata dia gitu, dengan jaminan nggak ada lagi milisi, nggak ada lagi kelompok yang memerangi India, ngelawan di situ. Karena sebenarnya ini menjadi alat negonya pemimpin Pakistan pada waktu itu. Karena memang milisi-milisi kaum muslimin itu sangat luar biasa. Mereka itu kan terdorong untuk membebaskan Kashmir karena apa? Karena agama mereka. Jadi mereka itu sangat militan dan ditakuti oleh orang-orang India. Ini fakta juga di situ. Nah, lalu kemudian dilanjutkan di sini. Pada tanggal 11 Agustus 2003, Presiden Pakistan Pervez Musharraf, ya, menyerukan perundingan untuk menyelesaikan persengketaan dengan India. Fokus dari gagasan Musharraf untuk segera dilakukannya perbincangan dengan New Delhi, ya, ibu kota India. Ini muncul sehari setelah seruan Perdana Menteri India Atal Bihari Vajpayee, ya, tentang sangat mendesaknya upaya untuk menghentikan pertumpahan darah yang terjadi di antara dua negara. Ya, jadi sebenarnya India dan Kashmir pun bersaing. India dan Pakistan pun bersaing. Dan ada juga bentrokan-bentrokan. Ya, dan juga di saat yang sama, ya, persoalan Kashmir ini menjadi ajang tadi para milisi-milisi yang kemudian apa? Tentara India kalah sebenarnya. Terpukul itu, ya, dengan kekuatan militer kelompok di Kashmir. Dilanjutkan, ini bulan Agustus. Pada tanggal 17 Desember 2003, ya, perwakilan kantor berita Reuters, ya, setelah bertemu dengan Musharraf menyampaikan, ya, apa ini dia katakan? Bahwa dia telah mempersiapkan diri untuk membuat langkah berani dalam mewujudkan perdamaian yang serius di antara dua negara bertetangga yang memiliki senjata nuklir. Nah, ini jadi sebenarnya India dan Pakistan ini punya nuklir. Dia tidak menandatangani perjanjian non-proliferasi untuk melucuti nuklir di India dan Pakistan. Mereka bersaing. Jadi India didukung oleh Inggris, Pakistan didukung oleh Amerika, sebenarnya begitu. Tapi India pun bermain dengan dua kaki. Dia main dengan istilahnya itu dengan Inggris, dia main juga dengan Amerika. Ya, dilirik-lirikan, biasa yang kayak gitu, menjadi pengikut siapa. Nah, mereka memiliki nuklir
bahaya sebenarnya kalau mereka betul-betul berkonflik. Ya tentu bagi umat manusia, karena senjata nuklir itu sangat memusnahkan, ya, hancur semua alam ini, bisa, ya, lingkungannya dan semuanya. Musharraf juga mengungkapkan dalam pertemuan tersebut sikap fleksibelnya dalam persoalan Kashmir. Dia menyatakan, apabila kami menginginkan solusi permasalahan tersebut, maka kedua belah pihak perlu membicarakannya bersama-sama dengan sikap yang fleksibel, moderat, terbuka dan setara. Musharraf menetapkan undang-undang mengikuti undang-undang sebelumnya yang melarang dan mencegah perlawanan apapun dari kaum muslimin karena adanya pendudukan India atas Kashmir. Langkah tersebut berlanjut hingga pertemuannya dengan Vajpayee, Perdana Menteri India, pada tanggal 5 Januari 2004 Masehi, yang memulai dirumuskannya dasar-dasar praktis untuk melakukan perundingan dengan India tentang persoalan Kashmir. Nah, ini dia, sebenarnya ini merugikan milisi. Pembicaraan belum dilakukan, ini ya, diskusi belum dilakukan, undang-undang supaya orang Kashmir tidak melawan, terutama wilayah Kashmir yang masuk dalam Pakistan. Tidak melawan itu sudah dikeluarkan. Jadi sebenarnya milisi itu yang menjadi apa? Sasaran. Dia disuruh untuk tidak ngelawan, padahal pembicaraannya belum dimulai, baru nego untuk pembicaraan. Jadi ini sebenarnya intinya ini adalah apa? Pengkhianatan. Jadi kaum muslimin nggak bisa bergerak juga di situ, ya. Jadi wilayah Kashmir, kalau kalian lihat tuh di peta, yang masuk wilayah Pakistan, kelompok yang ada di situ nggak boleh berperang. Karena apa? Undang-undang Pakistan dikeluarkan untuk meredam mereka. Padahal pembicaraan dengan India belum dilakukan. Belumlah lagi pembicaraannya tentang apa dan disetujui atau tidak juga belum jelas. Paham sih? Jadi seolah-olah Pervez Musharraf ini menjadi pahlawan, padahal dia sebenarnya sudah mematikan langkah perlawanan bagi kelompok-kelompok Islam di Kashmir, terutama yang di wilayah Pakistan. Nah, kemudian langkah-langkah pendekatan ke arah perundingan di antara dua negara pun dimulai, antara Pakistan dan India. Deputi Perdana Menteri India, ya, Laila Krishna Advani, Advani, pada tanggal 12 Maret 2004 menyatakan bahwa negerinya telah siap saling berbagi dalam upaya mewujudkan perdamaian dengan Pakistan tentang wilayah Kashmir yang dipersengketakan. Jadi baru mulai setuju tuh. Bayangkan, 3 bulan setelah undang-undang sudah mulai disahkan. Jadi masih lama, antara bulan Januari baru bulan Maret. Dilanjutin, masih belum langsung perundingan. Dalam usulan terakhirnya kepada Pakistan pada tanggal 18 April 2004, Vajpayee menyatakan bahwa dialog merupakan jalan satu-satunya untuk mewujudkan perdamaian di wilayah Kashmir. Jamali, ya, segera menyambut gembira seruan tersebut, seraya berkata bahwa hal itu menumbuhkan perkembangan yang menggembirakan. Perdana Menteri Pakistan, ya, Jafrullah Jamali menyambut gembira usulan diadakannya pembicaraan seputar Kashmir yang akan dilakukan bersama Perdana Menteri India Atal Bihari Vajpayee. Jamali menyampaikan, ya, kepada para wartawan di Islamabad, di ibu kota Pakistan, bahwa sikap Pakistan akan tetap pada pendiriannya. Namun ketika telah dimulai perundingan, maka harus ada sikap fleksibel dari kedua belah pihak. Baru bulan April baru mau lagi. Masya Allah. Sedangkan penderitaan
bangsa Kashmir terus berlanjut. Paham nih di sini jadi. Ini harus kita lihat kenapa ini dinyatakan dengan detail seperti ini, agar tahu bahwa sebenarnya pemimpin-pemimpin boneka itu, pemimpin-pemimpin yang berkhianat kepada umat Islam itu tidak benar-benar ya bersungguh-sungguh, tidak bersungguh-sungguh membela kaum muslimin. Nah, lalu dia berikutnya di sini. Sebelumnya dikatakan di sini. Ya. Pada tanggal 16 Februari India dan Pakistan melanjutkan dialog. Jadi mulai ada sebenarnya sebelumnya sudah ada dialog yang sempat terhenti akibat terjadinya kekacauan di wilayahnya pada 2,5 tahun terakhir. Kedua perwakilan negara tersebut melakukan pembicaraan di Islamabad dengan tujuan menetapkan jadwal aksi dan kerangka perundingan dan yang diharapkan akan mengantarkan kepada hilangnya persengketaan di antara kedua negara tentang Kashmir. Hasil pembicaraan tersebut dianggap sebagai poin penting dalam mengatasi sejumlah perbedaan yang ada. Jadi sebenarnya memang ada rencana perundingan, tapi belum perundingan yang sebenarnya. Ini para pejabatnya saja. Kita lihat bagaimana sikap Amerika. Ya, Amerika sudah lama ingin memperbaiki hubungannya dengan India. Jadi India ini adalah antek Inggris, negara pembebek Inggris. Jadi kalau kalian nanti belajar tentang mafahim, bukan mafahim, ada di mafahim siasia, ada di afkar siasia. Jadi afkar siasia pengajian kita Selasa itu ya, itu nanti akan ada juga pembahasan lebih detail tentang masalah negara-negara adidaya ini. Kita sudah bahas juga sebelumnya. Ada negara di dunia ini negara adidaya, ada negara satelit, ada negara pengekor, dan ada negara independen. Walaupun negara independen ini sebenarnya lebih kepada negara satelitnya. Negara adidaya sekarang cuma satu, yaitu Amerika. Kalau dalam kitab Mafahim Syiah itu dijelaskan ada beberapa negara yang bisa punya potensi menjadi negara adidaya. Termasuk di situ Inggris, Jerman, Jepang, ya tentu adalah kaum muslimin. Ada negara-negara independen yang tidak berdiri bersama dengan negara-negara adidaya tadi, tapi dia memiliki aksi yang bersama dengan negara adidaya. Salah satu mungkin contohnya itu adalah Italia. Tapi ada juga negara satelit, yaitu negara yang senantiasa menjadi putarannya itu bersama dengan negara adidaya. Jadi ngikutin dia, walaupun dia tidak menjadi pembebek. Nah itu model-model Jepang, model-model Kanada dan sebagainya. Nah ada yang terakhir yang paling banyak dari negara atau negara-negara Islam, negara-negara kaum muslimin, itu adalah menjadi negara pengekor, pembebek. Yang bagaimana? Yang posisi kepemimpinannya pun ditentukan oleh negara adidaya yang yang diikutinya. Contoh negara yang dulu menjadi adidaya dan punya pengikut itu contohnya itu Inggris. Tapi Inggris sekarang tidak menjadi adidaya, tapi dia mantan negara adidaya. Dia punya pengikut, misalnya contohnya Malaysia, itu ngikut Inggris. Filipina Amerika, India ini. Biasanya Inggris itu membentuk dengan negara persemakmuran. Nanti kalau kalian baca informasi ya, ada Commonwealth, negara Commonwealth, negara persemakmuran. Nah, itu negara yang ngikutin kepada langkah politik internasional. Kalau kita bahas ya ada ya yang kita bahas dalam bagaimana percaturan politik internasional dari Inggris. Itu negara-negara itu. Begitu juga ada negara yang menjadi pembebek dari Amerika. Contohnya kita tuh ngikutin Amerika. Termasuk juga Pakistan, paham? Nah, Amerika ingin menambah, ini maksudnya nih, informasinya, ingin menambah pengaruhnya, paham? Pengaruhnya, ya, dan hegemoninya ke negara-negara yang menjadi pengekor dari
negara lain. Ada yang mengikuti Prancis, ada yang mengikuti Inggris, itu diambil oleh Amerika. Termasuk India. Nah, ini maksudnya saya ingin beri penjelasan. Jadi Amerika itu ingin mengambil alih India dari Inggris. Ingat ya? Nah, bahkan dia ingin memperbaiki hubungan dengan India, dengan kata lain ingin menguasai India. Dan ini muncul sejak pecahnya Uni Soviet atau sejak awal tahun 90-an. Jadi tahun 90-an itu, sebelum itu India itu nyaris tidak tersentuh oleh Amerika. Nyaris, maksudnya tidak tersentuh itu pengaruhnya ya. Pada masa itu Amerika menyadari arti penting India setelah berakhirnya tahap mengendalikan Cina ya. Jadi Cina ini termasuk juga negara yang tadi masuk independen. Dia tidak ngikut siapa-siapa karena termasuk juga negara besar yang kemudian memiliki hak veto di PBB. Nah, ini juga ada. Nah, sementara India memiliki banyak kesamaan dengan Cina dari aspek jumlah penduduk dan kemampuan militernya, sehingga banyak negara yang mencoba untuk melakukan langkah-langkah dan peran seperti itu. Amerika telah melakukan upaya tersebut sejak tahun 1947 atau sejak kemerdekaan India dengan tujuan agar meraih dominasinya di sana. Paham kan? Jadi maksudnya dengan negara yang tadi ayah jelaskan tuh, ya, ada negara adidaya itu, ya. Namun Inggris dan Partai Kongres menghalangi upaya tersebut. Ya iyalah, Inggris ini yang menjajah India. Lalu dia menjadikan India merdeka. Salah satu persyaratannya itu tetap di bawah ketiak Inggris, tetap dalam pengaruh Inggris gitu. Ya, jadi nggak mau juga Inggris di situ. Ya tentu. Pada perkembangannya Amerika meningkatkan upayanya pada tahun 1990 dengan mengirimkan salah seorang agen CIA-nya, ya, Badan Intelijen Rahasia Amerika, yaitu Robert Gish. Upaya itu belum berhasil sesuai dengan keinginan mereka, kecuali setelah kemunculan salah seorang kaki tangannya, yaitu Vajpayee pada tahun 1998. Bayangin, dari tahun 1947 baru 98 mereka punya lampu kuning, istilahnya gitu. Baru lampu kuning, belum lampu hijau. Ada antek mereka yang berkuasa, ya, atau Vajpayee tadi, ya, dikatakan begitu nih, ya. Di Amerika sendiri tengah berlangsung pembicaraan mengenai negara-negara sentral dan negara-negara yang bisa dijadikan sebagai pemimpin di berbagai bagian dunia. Amerika telah mempromosikan India sebagai pemimpin kawasan di mana Amerika Serikat memiliki kepentingan. Amerika merekomendasikan India sebagai pemimpin untuk kawasan Asia Selatan. Jadi dia ini sudah benar-benar kayak polisi dunia, anak sekalian. Jadi Amerika ini punya kebijakan yang dia ini bagaimana? Dia itu ngatur dunia. Ya, kalau dalam kitab Mafahim Syiah itu dijelaskan Amerika itu masuk dalam seluruh sisi. Dalam bidang pendidikan, dalam bidang media massa, dalam bidang sosial, bahkan dalam bidang militer, tentu saja di situ, ya, ekonomi, sakofah. Itu mereka masuk semua, menggelontorkan dana walaupun tidak sebenarnya, tapi dia mencatatkan dana yang besar untuk apa? Masuk ke seluruh penjuru dunia. Bahkan dunia itu dipetakan. Kawasan Asia Tenggara, siapa pemimpinnya? Kawasan Asia Selatan, siapa pemimpinnya? Kawasan Timur Tengah, siapa pemimpinnya? Yang negara tadi menjadi apa? Menjadi bagian jangkar dari dominasi Amerika terhadap dunia. Salah satunya India untuk Asia Selatan. Janjinya begitu, paham? Pengennya Amerika begitu, ya. Padahal ini adalah tentu saja kalau bagi kondisi kaum muslimin nanti itu adalah tidak menjadi manfaat, bahkan menambah
kesusahan kaum muslimin. Ya, tapi kita harus tahu tuh, saat nanti apa? Daulah Islamiyah, negara adidaya kita itu harus berfungsi jauh lebih hebat daripada fungsi Amerika sekarang. Harus gitu. Makanya jangan dikira kita ini sekarang belajar sampai seluruh penjuru dunia. Kalian itu nanti akan mempelajari tentang bagaimana wajib pentingnya politik itu menjadi pemahaman, menjadi apa? Menjadi kegiatan, ya. Bahkan menjadi sesuatu yang harusnya kita pimpin politik internasional itu. Ya. Jadi peduli dengan masalah politik adalah bagian dari kewajiban seorang mukmin. Harusnya gitu. Jadi nggak boleh nih kita ini cuma sebatas apa? Ya tadi ya tentu bagus menghafal Quran, belajar bahasa Arab, belajar hadis, belajar Quran ya, ilmu Quran ya. Belajar tentang akhlak, belajar banyak semua, usul fikih. Itu bagus, tapi pemikiran tentang secara politis harus dibangun. Bahwa ini penting. Karena ini menyangkut apa? Keadaan umat Islam. Kok lemes nih? Keadaan umat Islam. Alhamdulillah. Cukup ya? Kayaknya udah nggak tahan nih, mau ada kegiatan ya. Iya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Itu ya, ini nggak pernah nanya ya nggak apa-apa. Nanya boleh, gitu ya. Kalau paham, ya nggak masalah. Alhamdulillah ya, cukup ya. Kita akhiri dengan kita membaca surat Al-Asr sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita selawatan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
sahbihi wasallim. Alhamdulillah. Iya.